Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan materi kita terkait haki. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas apa itu haki, pengertian haki, tujuan dari haki, sifat dari haki, lalu prinsip-prinsip haki. Nah, sekarang kita masuk ke klasifikasi haki. Berdasarkan WIPO atau The Creation of the Human Mind, hak atas kekayaan intelektual dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hak cipta atau copyright dan hak kekayaan industri atau sering disebut industrial property right. Pertama, hak cipta. Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual. Namun, hak cipta berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya, seperti paten yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi. Jadi hak cipta tidak memiliki hak untuk memonopoli ya. Karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya. Sifat hak cipta ada dua. Yang pertama adalah hak cipta dianggap sebagai benda bergerak dan tidak berwujud. Hak cipta dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian. Bila dialihkan harus tertulis. Lalu yang kedua, hak cipta tidak dapat disita, kecuali jika diperoleh secara melawan hukum. Lalu, hak cipta mencakup hak eksklusif serta hak ekonomi dan hak moral. Hak eksklusif adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang dapat bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang lain atau pihak lain dilarang melaksanakannya. Jadi orang lain tidak boleh mengambil hak cipta tersebut tanpa memakai produk yang diciptakan tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta tersebut, seperti itu. Lalu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku seni berupa seni, rekaman, atau siaran yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Hak cipta yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 adalah karya cipta dalam 3 bidang, yaitu hak cipta ilmu pengetahuan, hak cipta seni, dan hak cipta sastra. Selanjutnya, yang kedua ada hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri atau industrial property right adalah hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak kekayaan industri meliputi hak paten, hak merek, hak varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, serta indikasi geografi. Selanjutnya, syarat karya intelektual yang dapat dipatenkan ada 3. Yang pertama bersifat baru. Hasil karya intelektual belum pernah dipublikasikan terlebih dahulu, baik dipublikasikan di media manapun. Adapun langkah yang harus segera diurus agar memperoleh hak paten dengan mengajukan permohonan. Setelah mengajukan permohonan, akan memperoleh tanggal penerimaan. Jika karya intelektual dipublikasikan sebelum memperoleh tanggal penerimaan, maka permohonan bisa gagal. Bersifat inventif.
Prinsip memperoleh paten haki bersifat inventif atau kemampuan untuk menciptakan, merancang sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Paten hanya diberikan pada karya intelektual, hanya diberikan pada penemu yang memiliki passion skill in the art. Lalu yang ketiga, bersifat aplikatif. Maksud aplikatif adalah hasil penelitian yang ditemukan dapat dilakukan secara berulang-ulang. Dapat juga diartikan memiliki tingkat kemanfaatan bagi masyarakat. Semakin hasil penemuannya digunakan masyarakat luas, mengindikasikan atau memperlihatkan bahwa penemuannya berhasil sebagai solusi atas permasalahan yang muncul. Karya intelektual memiliki syarat konsisten, tidak mudah berubah-ubah. Terima kasih. Materi kita terkait kompetensi dasar hak atas kekayaan intelektual sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.